Dengan spontanitas itu saya share, Gus, dibikin story. Oh, waktu zaman umroh. Iya. Ternyata dilihat sama teman saya yang di Singapura, Gus. Orangnya maaf Nasrani. Ini saya cerita bisa nangis ini, Gus. Dia nangis, enggak apa-apa, monggo. Setelah dia lihat, dia minta untuk mu'alaf. Beliaunya, istrinya sama anak. Itu gara-gara lihat story-nya jenengan. Iya. Kami dari keluarga yang waktu itu masih Islam abangan, Gus Nur. Dan sampai di akhir nih yang laki-laki terutama bapak saya belum sempat untuk sholat Gus, tapi Allah sudah memanggilnya. Terus saya itu dulu itu kok saya itu lihat jenengan ngapunten lho Gus. Benci. Apa? Versi wedoke, versi lanange. Itu loh apa? Keras gitu loh apa? Adik nyewon-nyewon Quran apa itu bersumpah apa itu? Apa ae wong iki gitu. Saya itu Oke. gitu. Maaf loh Gus. Terus Terus saya tadi itu kan ikut minta foto ya, minta foto itu kan kok gampang gitu loh, ramah sekali gitu. Biasanya kan sampai ayo Pak, satu kali aja gitu biasanya. Suami saya itu seorang PNS Gus. Jadi PNS itu kan penggaweannya itu utang Gus. Utang. wah Yesus. Jadi mau belum habis itu sudah serencana utang lagi sampai terakhir itu gitu loh. Jadi tapi saya waktu itu enggak tahu ya kalau itu riba, itu enggak tahu gitu loh. Pokoknya ya utang, memang penggaweannya utang gitu. Saya kadang-kadang enggak buat apa-apa ya supaya ente utang gitu. Enggak pernah apa itu selok. Paham. Terus makanya saya itu kok merasa gak bahagia gitu ya. Saya rezeki itu datang karena bahagia. Rezeki itu datang karena kita bahagia. Yuk malam ini kita bahagia. Enggak usah ngaji sing abot-abot. Ayo tak ajak ngobrol, dari obrolan ini insya Allah nanti datang rezeki ya. Yang bahagia ya. Monggo. Yang jauh dulu. Yang mana ini? Mau ngomong apa sama saya? Tanya jawab dulu. Mau tanya apa? Unek-unek apa? Kenalkan kenapa kok sampai ke sini. Monggo. Atau Pak Sudi dulu lah. Bekasi ini jauh. Kenalkan gitu. Ini gimana ini ceritanya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Haji Sudi dari Bekasi, tepatnya di apartemen Grandika City. Awalnya jujur saja Gus, saya aslinya itu benci sama jenengan awal. Yes. Geng. Tapi lama-lama saya jadi suka sama jenengan. Alhamdulillah. Suka sesama jenis? Enggak Gus. Tapi saya niat bismillah ibadah ke sini tolabul ilmi sama silaturahmi Gus. Mudah-mudahan dengan tolabul ilmi kita mendapatkan ilmu biar sedikit kita pakai buat sangu ibadah nanti di hari yaumul qiyamah. Siap. Tapi saya punya cerita Gus, tapi nyata Gus ini Gus. 1 bulan kemarin itu saya ke sini kan Gus. Di sini maunya 41 hari tapi ada sesuatu kerjaan. Jadi kita cancel dulu Gus. Tapi sebelum saya ke sini, maaf bukannya ria atau sombong Gus. Kemarin Ramadan itu kan saya umrah di sana 38 hari Gus. Di waktu di Madinah, setan kecil itu, setan tipis biasanya tidak pernah saya bawa Gus. Tapi waktu masuk ke Makkah, itu saya bawa. Setan kecil itu HP. Di situ saya berdoa, mendoakan diri saya sendiri, anak, keluarga, orang tua, sama saudara. Dengan spontanitas itu saya share Gus, dibikin story. Oh, waktu zaman umroh. Iya. Ternyata dilihat sama teman saya yang di Singapura Gus. Orangnya maaf Nasrani. Ini saya cerita bisa nangis ini Gus. Dia nangis, enggak apa-apa monggo. Setelah dia lihat, waktu itu kan saya belum pulang Gus. Setelah pulang dia datang ke rumah. Dia minta untuk mu'alaf Gus.
beliaunya, istrinya sama anak. Oh, gitu. Gara-gara lihat story-nya jenengan. Iya. Makanya saya tanya ke jenengan. Sekarang itu kan zaman IE kan Gus, Iya. ya medsos ya kan. Tujuan saya kemarin itu bukan pamer atau ria enggak Gus. Iya. Dengan spontanitas gitu aja. Iya. Terus dia minta untuk mu'alaf, tapi saya enggak memaksa dia itu datang sendiri. Iya. Gara-gara lihat waktu saya berdoa di situ itu kan saya menangis. Dia tiap hari bilangnya itu inget terus, kepingin kesana dan kepingin kesana. Dan kebetulan waktu panjenengan BA saya, itu kan saya bilang ke jenengan, Gus maaf saya masih di Kautulok. Itu saya sama beliaunya Gus. Jadi kalau sama nangis itu kan menyekel HP ini. Ini. Teman saya waktu itu yang ngerekam Gus. Nggih, Pun. Intinya mualaf nggih. Iya. Terus apa Terus lagi? kemarin itu dia datang ke rumah, Nggih. ngajak diantar untuk umroh. Sekarang kan program dari pemerintah kan umroh mandiri kan ada kan Gus. Nggih. Nah, kemarin alhamdulillah udah berangkat ke sana 12 hari, tanggal 6 kemarin datang Gus. Terus alhamdulillah saya Oke. bisa silaturahmi ke sini. Siap. Titik poinnya gini Gus. Nggih. Kalau kita itu untuk yang negatif tapi ujung-ujungnya positif, itu menurut panjenengan gimana Gus? Oke, Kan siap. saya bikin story, Siap. ternyata ujung-ujungnya ada temen yang lihat dan menyaksikan, Nggih. bahkan dia itu terketuk sampai maaf masuk mu'alaf. Nggih, siap. Dari saya gitu aja Baik. Gus. Gimana kesan-kesannya ikut Masyikum mabit? nafsi bidawallah. Sebentar. Wassalamualaikum Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesan-kesannya ikut mabit pertama pripun? Alhamdulillah Gus, di sini mabitnya baik, Insyaallah. sopan santun, tempatnya bersih, kamar mandinya bersih. Bahkan kemarin saya sempat tidur di sini 3 hari, Nggih, siap. makan gratis Gus. Oh, nggih. Beliau berangkat dari Bekasi tadi naik pesawat ya, jam 9 ya. Alhamdulillah tadi dari apartemen jam 7, take off-nya jam 9. Siap. Takbir. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra. Dan seterusnya ya. Fatir 29. Sesungguhnya barang siapa yang baca Quran, yang sholat, yang sedekah, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, maka dia sedang berniaga denganku, kata Allah. Yang aku jamin tidak akan pernah rugi. Terang-terangan boleh, sembunyi-sembunyi boleh. Balik ke inamal amalu benia. Posting story yo. Ternyata niatnya pamer, umpama ini. Kan beliau niatnya gak pamer. Niatnya pamer pisan. Dosa kan? Wah, dihapus pahalanya. Tapi gara-gara pamer itu 3 orang mu'alaf masuk. Maka dosanya dirubah jadi pahala. Jadi kalau untuk berbuat baik, wis sakarepmu posting-postingan nung. Posting maksiat juga gak apa-apa, masa sampean gak bisa posting baik. Nggak usah nunggu ikhlas, ikhlasnya biar sambil jalan aja lah nantilah. Imbangi medsos itu dengan kebaikan jenengan gitu ya. Diterima enggak terserah Allah nantilah. Kita beda makom Pak, kita ini beda makom. Beberapa yang lalu ada tamu saya Pak, ada tamu ngasih uang 30 juta. Saya belum cerita ini ya. Tapi dia nggak mau difoto, dia nggak mau dikonten. Tapi dia itu, ini dari bos saya Gus, tapi pesan bos saya nggak mau disebut namanya. Enggak, tapi bosnya sama sopo. Enggak, mboten perlu disebut jenenge. Loh iya, mosok nang aku ya gak gelem ngono. Enggak, pesan bosnya gitu. Ya udah kalau gitu minimal sampean lah buat video lah. Wajah sampean nggak tak tunjukkan. Buat dokumen saya. Mboten saya nggak berani Gus. Amain cuma ngantar uang ke Gus Nur itu tok. Bosnya nggak boleh ngomong apa-apa, nggak boleh nyebut nama. Saya nggak mau Pak. Wis balik nang bosnya sampean, kon rene dhewe, tak terima kok duitnya. Sama gitu Pak. Gitu, itu prinsip ya. Jadi makom kita beda-beda memang. Kalau saya posting ya makom saya lagi ngapain, kalau saya nggak posting ya makom saya lagi ngapain. Gitu. Sama tahu kan viral saya di medsos 3 miliar tuh di depan mata itu. Cuman kan masalahnya saya harus ke Solo. Ada uang 3 miliar, syaratnya saya harus ke Solo. Ya nggak mau Pak. Harus megang tembok ratapan. Ya mau. Lah dunia dan isinya mau saya ngapain? Receh itu Pak. Gitu nggih? Itu mumpung saya ngomong Solo, itu ada orang Solo itu. Monggo.
Ini mic-nya antar sana, dioper. Oh, jauh-jauh dari Solo ini, mana kameranya? Mas, itu orang Solo, berarti delok Pak Jokowi. Piye kesan-kesan mabit? Berangkat jam berapa? Berapa orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Solo berangkat jam 8, Gus. Oke. Sampai sini karena jalannya nggak kencang, jadi sampai sini jam 1.30 tadi. Kita ber-14, Allah Akbar. Oke. semuanya dari Solo. Alhamdulillah ini yang pertama rombongan ini mabit. Insya Allah kedepannya nanti bisa ikut lagi. Amin. Yang mana rombongannya? Coba angkat tangan. Yang lain di bawah. Oke. Nggih. Ini kayaknya yang jilbab. Oke. 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 Nggih, ngaten. Tak doakan cepat dapat jodoh, nggih. Ya, auranya dari sini kelihatan masih single tuh. Alhamdulillah. Nggih, ampun. Assalamualaikum Yang warahmatullahi siapa wabarakatuh. lagi yang paling jauh? Ibu ada yang mau ngomong? Monggo. Diskusi, mau tanya apa, mau curhat apa, monggo, gak apa-apa. Monggo silakan. Di wong kira. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari Solo, satu rombongan dengan Ibu Atik tadi yang akan kami tanyakan, Gus Nur. Kami dari keluarga yang waktu itu masih Islam abangan, Gus Nur. Dan sampai di akhir nih yang laki-laki terutama bapak saya belum sempat untuk sholat Gus, tapi Allah sudah memanggilnya. Dan kami anak-anak delapan itu semuanya Muslim dan sampai saat ini pun juga semuanya Muslim. Dan bagaimana cara agar orang tua kami ini terbebas dari siksa, baik siksa kubur maupun siksa neraka. Itu saja Gus yang kami. Jadi ayah Anda wafat dereng Muslim nggih? Muslim hanya KTP Gus. Tapi ya belum melakukan sholat 5 waktu. Tapi pun syahadat. Insya Allah sudah Gus. Nggih pun. Iya. Monggo diserahkan lagi mic-nya ke yang lain. Mumpung ada di bawah, siapa lagi? 2 orang aja, monggo. Masih ada? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami juga dari Solo, maaf. Tuh, kok Solo ya, gabungan dari ber-14 tadi. Ingin mabit ke sini karena satu, ini masjidnya kok namanya Cahaya Surga gitu. Ini sangat menarik bagi saya. Dimanapun belum ada masjid ini namanya seperti itu. Walaupun di Mekah maupun di mana-mana. Yang kedua, yang diceritakan Gus Nur ini di mana-mana saya sangat menarik juga. Karena tadi contohnya, belum punya rumah, bangun ke rumah orang lah. Ini tidak ada konsep dari diri saya. Terus saya mengapa aku kesini yang paling mendasar, saya mempunyai keluarga atau adik sakit, katakanlah. Itu dari dokter sudah menyatakan katakanlah sembuh, baik, hanya kontrol tiap bulan. Tapi dirinya belum menunjukkan semangat atau artinya masih merasa dirinya lemah. Walaupun dokter sudah mengatakan ini baik, tapi dirinya masih merasa sangat lemah. Artinya sholat saja belum bisa berdiri tegak sempurna secara 5 waktu. Kadang hanya sekali bisa berdiri tegak sempurna di subuh misalnya. Terus nanti luhur belum lagi. Siap. Nah, ini saya minta
solusinya nyuwun tulung dipun paringi nasihat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kembalikan. Nggih, coba satu lagi kalau gitu yang jangan solo ya. Yang jangan solo, nggih sebentar. Yang di bawah dulu, yang jangan solo. Solo doa nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ojo solo ya. Nggih. Saya dari Gresik, Gus. Nah. Sebenarnya saya perkenalkan, saya Sri Muninggar dari Gresik, ikut rombongan Surabaya. Jadi saya sebenarnya itu nggak punya niat ke sini, Gus. Jadi saya itu nggak tahu mabit itu apa gitu. Jadi kemarin itu diajak kakak ipar saya, sudah pokoknya di list, tahu-tahu di list. Sama ini ya apa sih? Terus terus saya itu dulu itu kok saya itu lihat jenengan ngapunten lho Gus. Benci. Apa? Versi wedoke, versi lanange. Itu loh apa? Keras gitu loh apa? Adik nyewon-nyewon Quran apa itu, bersumpah apa itu, apa ae wong iki gitu. Saya itu Oke. Nggih, Bu. gitu. Maaf loh Gus. Terus saya tadi itu kan ikut minta foto ya, minta foto itu kan kok gampang gitu loh, ramah sekali gitu. Biasanya kan sampai ayo Pak, satu kali aja gitu biasanya. Tapi langsung saya boleh foto ya sudah. Terus kemudian masalah yang saya rasakan, hadapi itu gini Gus. Suami saya sudah nggak ada selama 9 tahun. Oh, gak golek jodoh. Oke. Lah ini loh, saya katanya cari jodoh. Umur piro? Umur pinten, Bu? Umur 59, Gus. Lah iya. Terus gini. Dulu itu, tapi saya ini bukan membicarakan almarhum suami saya, cuman saya ini nantinya itu ada kaitannya apa enggak gitu. Jadi suami saya itu suami saya itu seorang PNS, Gus. Jadi PNS itu kan penggaweannya itu utang, Gus. Utang. Wah, Yesus. Jadi mau belum habis itu sudah serencana utang lagi sampai terakhir itu gitu loh. Jadi tapi saya waktu itu enggak tahu ya kalau itu riba, itu enggak tahu gitu loh. Pokoknya ya utang, memang penggaweannya utang gitu. Saya kadang-kadang enggak buat apa-apa ya supaya ente utang gitu. Enggak pernah apa itu selok. Paham. Terus saya itu setelah ditinggal beliau itu kan saya ngaji lagi tentang riba gitu, Gus. Jadi saya baru tahu loh, nek ngono aku urip selama ini itu bergelimang riba gitu. Terus makanya saya itu kok merasa gak bahagia gitu ya. Saya kepingin sebenarnya itu PNS ya nggak terlalu kaya banget, nggak terlalu miskin banget, tapi cukup gitu. Tapi saya itu merasa kurang gitu sampai sekarang. Siap. Nah, terus anak saya itu ya, Gus, anak saya sampai sekarang itu pekerjaannya itu selalu nggak utang, malah nggak kenal utang anak saya. Pokoknya saya jangan utang gitu. Terus anak saya itu yang terutama yang kedua itu kok selalu leren penggawean, dilereni gitu loh Gus. Dileren apa itu Pak, pengaruhnya dari dulu yang bergelimang riba itu atau nah. Pun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si jingkas makin mohon
Ibu yang pertama yang dari Solo tadi, monggo tetap didoakan ayahandanya yang sudah meninggal itu. Wes gak usah mikir diterima apa enggak diterima. Wes Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wes iku ae wes. Minimal setiap sholat 5 waktu Al-Fatihah diwajibkan Bu nggih. Bila perlu diwajibkan, ya Allah, bapakku lapang no kubure, terang no kubure, harumkan kubure, jadikan ahli surga, jadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Gitu ya Bu ya. Wis pokoknya nggak usah mikir diterima apa enggak. Sampean kerja, nggak usah mikir sugih apa melarat, sukses apa enggak. Tugasmu kerja ae wis. Nanduro, panen gak panen terserah Allah. Nandur dengan segala sistem prosedur yang baik. Dirapuk, ditanam, disiram macam-macam. Tukul gak tukul terserah Allah. Tugas kita nanam. Apalagi tadi sudah Islam KTP kata sampean. Sampean boleh menilai Islam KTP, tapi yang berhak nilai agama itu Allah langsung. Menurut kita Islam KTP karena jarang sholat. Oh, jangan dikira ya. Ternyata di hadapan Allah dia kekasih Allah sama-sama nggak tahu. Gitu ya Ibu. Apapun ini orang tuanya jenengan sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang soleh-soleh. Wis doa wis. Gak usah suudon sama orang tua jenengan. Wis dongakno wis, tugas kita mendongakno orang tua itu. Ada kiai namanya Bahlul. Ya. Kiai Bahlul. Ngetuk kamar di salah satu villa di Tretes itu. Tok tok tok. Kamarnya cewek di situ. Lah kok ada wartawan moro-moro difoto. Besoknya langsung ditulis di berita tanpa tabayun. Kiai ketok kamar pelacur. Gitu kan? Fotonya ono. Syariatnya cetok. Tapi torikohnya oh enggak tabayun. Akhirnya viral beritanya. Akhirnya wong tua sing anake mondok nang kono ku padha marang-muring anak dijemput. Wah, lapo mondokno anak nang kene? Kiai cabul. Kiai ini bingung tuh loh, kok iso mlebu koran? Kiai ngetuk kamar pelacur. Syariatnya batal loh, mendekati zina itu nggak boleh. Pamannya ngetuk kamar pelacur. Tapi ternyata apa yang terjadi? Di dalam situ ternyata asbabun nuzulnya panjang. Ada suami istri datang ke Kiai Bahlul itu. Tak jenono Bahlul ya, inisial ya. Pak Kiai, anakku jadi pelacur Pak Kiai. Mboten kuat kalau Pak Kiai. Suami istri punya anak jadi pelacur. Onlinean gitulah. Sekarang ada Tretes Pak Kiai gitu. Kalau nyuwun tolong diantar kalau pengen jemput anak kula. Oh nggih monggo. Diantar, nyampe di sana nggak ketemu. Akhirnya bikin janji 3 hari lagi. Ditelepon sama Germone, mami nih. Kapan teko, Nduk? Iki lho bapakmu rene karo ibumu. Wis tolong dinongkas, dia masih di booking tamu ke Singapura. Jadi high class ya. Wis iki entute mambu kemangi kaya iki ya. High class lah ya. Oke, 3 hari kemudian datang, sudah janjian Kiai Bahlul sama orang tuanya, bapak ibunya. Ternyata mau dekat villa, ibunya enggak kuat. Pak Kiai, kalau kok mboten kuat nggih, dredeg kula. Kalau tak ngenteni ten warung mriki mawon nggih, jenengan mawon sing jemput anak kula, jenengan nasihati. Oh nggih. Oke. Jadi akhirnya ibunya ditinggal di warung itu. Akhirnya kiainya berangkat sendiri. Jadi tapi sudah janjian, Pak. Jadi diketuk pintunya itu begitu dibuka, di situ ada mbaknya itu, si pelacurnya itu, ada cowoknya, ada mucikarinya, ada satpam 2. Ada 5 orang di situ, Pak, di dalam itu. Pak Kiai itu enggak zina. Sudah janjian. Di dalam kamar itu malah ceramah kiainya. Tausiah. Istighosah. Itu namanya hakikat. Sing sampean delok iku mau syariate. Oh kiai ngetuk kamar pelacur. Tapi kan hakikatnya belum tentu. Nah gitu loh Bu. Hati-hati nggih. Jamaah mabit mulai sekarang. Monggo dongakno. Itu ya dari Solo ya. Dongakno wong tuamu. Diterima enggak terima. Itu Allah nanti yang maha hakikat. Diambil mahsyar nanti. Gitu ya Bu ya. Oke, terus tadi yang kedua tadi yang katanya sampai sekarang belum bahagia. Monggo siapa yang bisa membahagiakan beliau monggo nggih. Ya. Alhamdulillah. Beliau punya hobi utang, punya utang riba, PNS, selama jadi PNS selalu utang. Jadi SK-nya gak boleh-boleh gitu ya.
di bank terus. Ya begitulah rata-rata PNS. Tapi mulai sekarang saya mohon, kalau di sini ada PNS ya, kalau mau bersaudara sama saya dunia sampai surganya Allah. Ojo utang rek. Lah gak utang oleh ndi? Wis to. Jangan utang. Ada 2 PNS yang gajinya sama, kantornya sama, golongannya sama. Omahe podo, kerja di satu atap. 2 PNS. Yang satu tentrem, gak ono ribut, bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Yang satu kemerungsung tok. Gaji ini podo. Golongannya sama. Apa membedakan? Ma'rifatnya, syariatnya, thariqahnya, ibadahnya. Sing siji gak gelem utang, sing siji watake utang. Makanya Pak, mulai sekarang kalau bisa jangan utang. Jangan utang Pak, purun, gak utang. Apalagi ke bank. Nyeli duit ya solusinya. Jadi gini loh, ada orang minjem uang ke saya, pas saya nggak punya. Ternyata dapat 2 hari dia telepon saya. Gus, alhamdulillah kula pun nangsal. Oh nggih pun lek wonten nang sapa? Ten bank. Butuhnya gak akeh saja nih, mek 20. Tapi memang saya bingung waktu itu, masih gajian tukang. Loh kok nang bank sih Bu? Soro sama nek ngono. Loh kalau nggak ke bank kemana Gus? Wong kejenengan gak diparingin. Malah diwalik nang aku. Lah kan angel lah. Lek gak nang bank nang di. Coba, tak ulang ya. Lek gak, kalau nggak ke bank kemana? Berarti kan bank itu solusi berarti. Kalau nggak ke bank kemana? Nah, sama masuk kan? Ternyata enggak. Gitu kan? Lama enggak ketemu, ternyata hidupnya tetap susah. Gitu. Tidak bisa Pak, utang di bank itu nggak ada, itu bukan solusi. Kurang lebih seperti itu. 8 tahun yang lalu ada orang ikut saya. Tuh istri saya, anak saya saksinya. Ikut saya, sudah enak, udah. Tapi ya gitu, kasbon terus. Kerja di saya, kasbon. Baru saya pelajari orang ini. Oh berarti ini memang watak kasbon. Jadi walaupun dirapel setahun gajimu dibayar sih nang ngarep gak selesai Pak. Karena masalahnya bukan uang, mindset, otak, cara berpikir. Ya sudah akhirnya qadarullah kita berhentikan orang itu. Karena sudah gak profesional. 8 tahun gak ketemu. Tiba-tiba kapan itu kesini. Ketemu marbot, gak ketemu saya. Ya karena marbot gak ada yang kenal ya. Dipinjam SIM, dipinjam KTP, apalah dokumen. Saya nggak bawa dokumen, lah pripun? Saya gadekan semua buat ongkos ke sini. Sudah 8 tahun nggak ketemu, ternyata masih tambah parah hidupnya. Loh ngapain 8 tahun ini? Padahal Rasulullah bersabda, orang yang kemarin jauh lebih jelek dari hari ini, celaka dia. 8 tahun Pak. Nggak usah 8 tahun, 8 bulan, 8 minggu sudah harus ada perubahan. Dari hobi utang tidak punya utang. Dari nggak duha jadi duha. Jadi nggak tahajud jadi tahajud. Harus ada perubahan Pak. 8 tahun nggak ada perubahan. 8 tahun kasbon, nggak ketemu. Malah kesini katanya nggak ada kan STNK. Payu STNK digadek. Payu ya. Tapi saya tahu ini modusnya ini. Oh paling jaluk sangu ini. Ya kan. Ya udah kita sangoni Pak. Gitu ya Ibu ya, jadi insya Allah tak doakan, nanti rukyah, sebentar lagi rukyah kita. Insya Allah mulai hari ini Allah takdir Ibu nggak punya utang lagi, okay? Semua ini nggak punya utang lagi. Yang penting dari sekarang berpikir, saya nggak mau utang mulai sekarang. Apalagi bank, naudzubillah min dzalik. Jangan ya.